إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في عافية. تفضل يا أستاذ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ الصالح الفوزان حفظه تعالى وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. آمين. وقوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. علمه بكل مكان. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه تقومون من النوم من الذي أنامكم في الأول ومن الذي أيقظكم هو الله سبحانه وتعالى. فلو فكرت في هذا القول لدلك هذا على عظمة الله وسلمت لله عز وجل. لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة التي تأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم من الذي دله على هذا؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوحى إليه، ليس هو من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. لو نزلت الأحاديث على الوضائع فإنك لتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن أثره متأخر. من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله. قال تعالى والذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Baik, berkata penulis Syarh Sunnah itu Imam Al-Barbahari wa ilmuhu fi kulli makan. Berkata rahimahullah bahwa ilmu Allah itu mencakup segala tempat. Ini Allah mengetahui segala tempat. Wa la yakhlu min ilmihi makan. Ay la yakhlu makan min ilmihi. Yani tidak ada satupun tempat di langit dan di bumi beserta isinya kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'." Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya segala sesuatu. Fil ard, yang ada di bumi, wala fis sama. Begitu pula segala sesuatu yang ada di langit. Kalimat syai' di sini nakirah yufidul umum. Yani nakirah terkandung di dalamnya keumuman. Apa saja yang ada di bumi dan di langit itu Allah tahu ilmunya. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat, yakni yang ada di atas daratan, di bawah daratan, di dalam perut bumi, wal bahr. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengetahui yang ada di samudra, di seluruh samudra. Bahkan ma tasqutu min waraqah, tidak ada satupun daun yang gugur dari pohon illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard, tidak ada satupun biji ya yang ada di kegelapan bumi. Wala rat, begitu pula makhluk yang rat itu artinya memiliki pembuluh darah. Wala yabis, begitu pula yang tidak memiliki pembuluh darah, yang kering seperti serangga ya, yang tidak memiliki pembuluh darah. Illa fi kitabim mubin,
kecuali tercatat dalam kitab yang terang, yaitu di Lauhil Mahfuz. Itu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla, yang basah maupun yang kering, apapun yang ada di alam semesta ini Allah mengetahuinya. Dan begitu pula Allah Azza wa Jalla menyatakan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, yakni bin-naum. Ini Allah yang menidurkan kalian, memberi kalian tidur di malam hari. Dan juga Allah mengetahui wa ya'lamu ma jarahtum, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan bin nahar, yaitu di siang hari. Thumma yab'atsukum fih, kemudian Allah bangunkan kalian dari tidurnya. Ini taqumun minan naum, ini kalian bangun dari tidur. Itu Allah yang membangunkan kalian, sebagaimana doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur, dan kepada Allah kita semua akan kembali untuk dihisab dan dibalas. Siapa yang menidurkan kalian di awal? Allah. Dan siapa yang membangunkan kalian dari tidur kalian? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kau pikirkan yang ada di alam ini, sungguh itu menunjukkan keagungan Allah dan bahwasanya Allah Maha Esa yang berhak untuk disembah, sehingga dialah kepadanya kau serahkan lahir batinmu untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekiranya kau pikirkan, kau renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni sabda-sabda Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW mengkhabarkan dari peristiwa masa lalu, kisah para nabi dan bahkan sebelum para nabi dan rasul, yaitu kisah tentang awal penciptaan makhluk, yaitu arsy atau al-qalam, pena, kemudian catatan takdir, terus penciptaan langit dan bumi. Itu semua diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dari mana itu? Dari Allah. Begitu pula yang akan datang, yaitu tentang tanda-tanda kiamat, tentang peristiwa kiamat, dan apa yang terjadi pada hari kiamat sampai masuk surga dan neraka. Itu semua diberitakan oleh Rasulullah SAW, dan yang memberitahu beliau adalah Allah Jalla wa'ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Allah yang memberi wahyu kepadanya, bukan dari bikinannya Nabi. Ini Nabi tidak ngarang-ngarang sendiri itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, dikatakan di sini, iya, sungguh apa yang terjadi yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ya, tentang tanda-tanda kiamat, itu akan bikin kamu takjub. Ini terjadi. Kemarin ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, asyratus sa'ah sughra qad intahat. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah selesai. Berarti apa? Akan muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Wallahu a'lam. Kalau menurut kitab Asyratus Sa'ah karya Syekh Yusuf Wabil hafizahullah, diterangkan di situ masih ada beberapa tanda kiamat kecil yang belum muncul. Seperti umat Islam akan menguasai Roma, Italia. Ya, itu belum. Sekarang belum terjadi. Dan itu akan terjadi. Begitu pula perang melawan Yahudi di akhir zaman. Itu tanda kiamat yang kecil. Itu akan terjadi. Yakni maksud daripada Syekh Shalih Al-Fauzan, mu'dham, sebagian besar tanda kiamat yang kecil itu sudah terjadi. Itu jamaah sekalian. Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang kisah para anbiya wal mursalin dan umat-umat terdahulu
banyak dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal zaman beliau datang belakangan. Siapa yang memberitahu itu? Dialah Allah Jalla wa'ala. Di sini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Itu ya kawan. Ini Al-Quran Karim, termasuk ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, itu Allah yang menyampaikannya kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini, ya 30 juz ini, Allah nyatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi kepada manusia dan jin, "La in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tun bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Sekiranya seluruh manusia dan jin tolong menolong untuk membuat Quran tandingan yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan bisa mereka. Tidak akan bisa. Walaupun satu surat pendek, tidak bisa. Sekarang siapa yang bisa menandingi satu surat pendek? Surat Al-Asr misalnya, atau Inna A'tainakal Kautsar, atau Tabbat. Siapa yang bisa menandingi itu? Apa ada manusia bisa bikin surat yang bisa menandingi surat dalam Al-Quran yang paling pendek? Tidak ada ya. Allahu Akbar. Bagaimana bisa? Sedangkan perbandingan Al-Quran Karim dibandingkan dengan perkataan manusia, kamathali al-khaliqi wal makhluk. Perbandingan Al-Quran, firman-firman Allah yaitu Al-Quran, dibandingkan dengan perkataan manusia, itu seperti perbandingan antara Khaliq Allah yang Maha Menciptakan dibandingkan dengan apa? Makhluk. Jauh. Maka tidak mungkin makhluk bisa menandingi firman-firman Allah. Huwa min kalamillah. Al-Quran ini adalah firman-firman Allah Jalla wa'ala. Dan Rasulullah SAW itu menyampaikan dari Allah, "Wahya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh." Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku beri peringatan kepada kalian, ya, dan siapa saja yang sampai kepada dia Al-Quran ini hendaklah dia beriman dan beramal. Fa huwa muballigh 'anillah. Bahwasanya Nabi SAW itu menyampaikan dari Allah. Lanjut. Barakallahu fiik. Tsumma qala al-mu'allif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa la yaqulu fi sifati Rabbi ta'ala kaifa wa lima illa syakun fillahi azza wa jalla. Tsumma qala syarih hafidhahu ta'ala, la yus'al 'anil kayfiyah wa la yus'al 'anil ta'lim lima qala kadza bal yusallim lillahi azza wa jalla li'annahu la ya'lamu al-kayfiyata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak boleh mengatakan tentang sifat-sifat Rabb yang maha tinggi dengan pertanyaan kaifa. Itu bagaimana hakikat sifat itu, atau lima, atau kenapa, atau untuk apa, ya. Karena yang demikian itu adalah orang yang ragu dengan Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, tidak boleh bertanya tentang kaifiyat, hakikat sifat Allah. Kenapa ya? Sebab Allah Azza wa Jalla tidak memberitahukan bagaimana hakikat, ya, tentang sifatnya yang maha sempurna itu. Tidak semuanya diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita menanyakan bagaimana hakikat, misalnya tangannya Allah, misalnya bertanya terbuat dari apa, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Warnanya apa, nggak boleh. Sebab Allah Ta'ala tidak memberitahu. Sesuatu yang tidak diberitahukan, maka tidak boleh ditanyakan. Sebab tidak ada jawabannya menurut wahyu.
Kalau itu ditanyakan, maka kalau orang itu memaksa untuk menjawab, maka akan timbul bid'ah. Oleh karena itu Imam Malik ketika ditanya oleh seorang penanya, ini kisah masyhur di zamannya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah. Waktu di majelisnya di Masjid Nabawi, ada seorang bertanya, ya Imam, kaifa istawa? Bagaimana hakikat istiwa Allah di atas arsy? Bagaimana detailnya, hakikatnya? Maka Imam Malik langsung nunduk begini. Kemudian beliau begini, ternyata marah beliau. Wajahnya itu marah. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Bahwasanya tingginya Allah di atas arsy maklum, diketahui berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana hakikatnya, ya secara detail hakikat tingginya Allah di atas arsy majhul, kita nggak tahu karena nggak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang bahwa tingginya Allah di atas arsy, maha tinggi Allah di atas arsy, itu wajib, wajib diyakini. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyat, hakikat, bagaimana rincian tingginya Allah, sifat tingginya Allah di atas arsy adalah bid'ah. Karena jawabannya bid'ah nanti kalau dijawab. Maka pertanyaan itu yang mengantarkan kepada jawaban yang bid'ah, maka pertanyaan itu adalah bid'ah. Sebab al-wasail tulhaqu bil ghayat, yakni perantara hukumnya sama dengan tujuan. Ketika seorang bertanya tentang hakikat yang mana jawabannya tidak ada hakikatnya, karena tidak ada dalilnya, Allah tidak menjelaskan secara detail hakikat sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dijawab dengan akal itu adalah bid'ah. Maka bertanya tentang kaifiyat, hakikat, kondisi keadaan sifat Allah tinggi di atas arsy, itu juga bid'ah. Jelas antum? Jelas ya? Dan itu jawaban dari Imam Malik ini menjadi dasar prinsip di dalam beriman dengan seluruh sifat Allah. Contoh, Allah punya tangan. Ya, maka kita katakan yadullahi ma'lum. Tangan Allah itu diketahui berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya dua tangan. Kemudian wa al-kaifiyatu majhul. Tentang kaifiyah hakikat tangan Allah. Ya, misalnya ada orang mengatakan ini Ahlul Bid'ah mengatakan berapa panjang lebarnya tangan Allah misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang detail, warnanya dari apa, zatnya dan lain sebagainya. Nah ini majhul, tidak diketahui karena nggak ada dalilnya. Karena berbicara tentang ghaib, perkara yang ghaib termasuk sifat Allah, itu tidak boleh dengan akal, harus berdasarkan dalil, ayat atau hadis. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan tangan Allah wajib. Soalu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiyat, hakikat, kondisi tangan Allah Azza wa Jalla secara detail itu bid'ah. Dan anehnya Ahlul Bid'ah itu itu ketika menjelaskan tentang sifat Allah, terutama dalam bab nafi, itu dengan detail, padahal tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti keyakinan orang-orang Asy'ariyah
Maturidiyah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya warna, tidak punya rasa, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak di utara, selatan, barat, timur. Nah, keterangan seperti itu kalau ditanya mana dalilnya, pakai akal. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu. Ya, ketika antum menafikan sifat Allah, nafikan atau tiadakan sifat yang tidak pantas bagi Allah itu dengan mujmal berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu, titik dah. Jangan dirinci dengan mengatakan Allah tidak punya warna, tidak punya rasa, tidak punya apalagi arah dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Nah, itulah mereka ini terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena orang-orang filsafat itu semuanya itu didefinisikan dengan akal. Nah, ini bahaya. Itu jamaah sekalian. Saya lanjut ya Ustaz. Sekarang pembahasan tentang Quran itu kalamullah. Tsumma qala al-mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal Qur'an kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluq. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa man qablahuma al-fuqaha wa man ba'dahuma wal mirad fihi kufrun. ثم قال الشارح حفظه تعالى قوله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، وكذلك الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. Sekarang membahas tentang akidah yang sangat penting ya kawan, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran yang dimaksud dengan Al-Quran yaitu wahyu yang Allah sampaikan ya kepada Jibril. Kemudian wahyu Al-Quran ini ayat disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Bukan yang dimaksud Al-Quran di sini mushaf, lembaran-lembaran itu yang ada di lemari itu, ya. Bukan itu maksudnya. Kalau itu kan bikinan pabrik. Jelas? Kertasnya itu loh, mushaf, ya. Tapi yang dimaksud dengan Al-Quran di sini ini Allah menyampaikan Al-Quran ini, yang itu merupakan sifat daripada Allah. Kalau Allah berbicara itu sifat. Kalau ada manusia berbicara itu sifat dia berbicara. Ketika ada orang bisu, maka sifat dia adalah bisu, tidak bisa berbicara. Berarti ketika Allah berbicara, berfirman, mengucapkan, itu sifatnya, bagian daripada sifat Allah. Dan berbicara tentang sifat Allah seperti berbicara tentang zat Allah. Sebagaimana zat Allah itu bukan makhluk, begitu pula sifat Allah itu bukan makhluk. Dikatakan di sini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang Allah ucapkan, dan tanziluhu wa nuruhu, dan yang diturunkan oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini, baik tilawahnya lafziyah yaitu bacaannya, maupun tilawah hukmiyah yaitu tafsirnya.
Jadi Jibril itu bukan hanya mengajarkan tilawah lafadznya, tapi juga tafsirnya. Tafsir itu diajarkan oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini nur, karena disebutkan dalam Al-Quran nurun ala nur. Iya, bahwa cahaya Al-Quran ini di atas cahaya fitrah. Itu makna nurun ala nur. Kenapa Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran adalah nur, cahaya? Sebagaimana cahaya lampu, ya, lampu ini menerangi mata sehingga mata bisa membedakan mana ini kopi, mana bendera, mana air putih, berfungsi mata kita. Begitu pula Al-Quranul Karim itu adalah nur. Apabila seorang mengimani Al-Quran ini di dalam hatinya, maka hatinya itu hidup sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana ma'ruf, mana munkar, dan seterusnya. Walaysa makhluqan, dan dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Nanti dibawakan dalil-dalil, ya, kita bacakan dulu keterangan dari pensyarahnya hafizahullah ta'ala. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu adalah orang yang berpegang dengan sunnah Rasul. Wal Jamaah, kenapa dinamakan Ahlus Sunnah itu Al-Jamaah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'annahum ijtama'u 'ala sunnah, sebab mereka bersatu di atas sunnah. Itulah makna Al-Jamaah. Kemudian dikatakan di sini bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwasanya Allah berbicara secara hakiki, yakni didengar oleh Jibril. Ini Jibril mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dari Al-Quran itu. Kemudian diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah akidah yang tidak ada seorang pun dari ulama yang menyelisihinya. Ya, ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menyelisih ini adalah kelompok sesat. Dari kalangan yang pertama adalah Jahmiyah. Kelompok namanya Jahmiyah. Kelompok ini pengikutnya orang namanya Jahm bin Safwan. Satu lagi Ja'ad bin Dirham. Dua orang ini dijelaskan dalam buku Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i. Ternyata Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham itu sanadnya sampai kepada Lubaid ibn Asam al-Yahudi. Jadi dia mengambil kesesatan dan bid'ah tentang Quran itu makhluk, begitu pula menolak sifat Allah. Ya, orang-orang Jahmiyah itu kan seperti itu. Itu diambil dari mana? Dari Yahudi. Lubaid bin Asam al-Yahudi. Ada sanadnya disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya itu. Begitu pula anak buahnya Jahmiyah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah dan Zaidiyah. Zaidiyah itu adalah kelompok Syiah yang ada dari awal, yang mereka ini tidak menolak kekhilafahan Abu Bakar wa Umar, cuman mereka meyakini bid'ah, yaitu bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Itulah adalah kelompok Zaidiyah yang juga mengambil akidah dari Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Kemudian Syiah juga begitu. Ya, Syiah Rafidhah itu mengatakan Quran makhluk. Semua mereka itu mengambil dari Jahmiyah dalam masalah ini. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebut di sini kelompok namanya Ibadiyah. Ibadiyah adalah kelompok Khawarij, pecahan dari Khawarij yang sekarang mayoritas tinggal di Oman. Oman di mana ya, Pak? Negeri Oman. Iya, itu sudah. Itu masyarakatnya dan pimpinannya itu penganut paham Ibadiyah. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita diberi hidayah oleh Allah kepada pemahaman yang hak,
yaitu salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok Ibadiyah ini juga mengatakan Quran makhluk, menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengatakan Quran makhluk. Artinya apa? Mereka mensifati Allah bahwa Allah tidak berbicara. Subhanallah. Makhluk saja, manusia, ya. Salah satu kelebihan yang Allah beri adalah apa? Berbicara. Allamahul bayan. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa arti al-bayan di sini? Al-bayan di sini an-nutq, berbicara, menyampaikan kebenaran. Itu Allah yang mengajarkan, dan itu salah satu nikmat. Sebab kalau manusia itu tidak bisa berbicara, alias bisu, naqs, kurang dia, sifatnya kurang. Maka salah satu kesempurnaan, keindahan ya, keindahan manusia adalah dia bisa berbicara. Apalagi kalau suaranya merdu. Karena ada orang, masya Allah, kalau dia ngaji Quran itu, wallah nangis kita orang. Kita kayak merasa orang ini baca sambil mengiba-iba sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa kalau sholat di belakang dia itu. Kenapa? Suaranya merdu. Salah satu nikmat dari Allah adalah seseorang diberi oleh Allah suara yang merdu kalau ngaji. Biasanya orang Lombok itu masya Allah kalau ngaji. Orang Lombok itu jangan pernah. Itu orang Lombok itu kalau ngaji masya Allah. Dari Pulau Lombok itu ya. Tidak tahu apa karena suka makan lombok, wallahu alam ya. Tapi Allah kasih mereka kelebihan, suaranya indah. Rata-rata korek-korek top Indonesia dari Lombok, merdu suaranya. Begitu ya kawan. Maka salah satu itu manusia bisa berbicara dan bersuara merdu, itu keindahan. Lah ini orang kelompok ahlul bid'ah ini mengatakan bahwa Allah tidak bisa berbicara. Apa enggak menghina Allah itu? Padahal Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara. Di mana itu? Di Bukit Tur, Saina, Mesir. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Sebagaimana Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril waktu Mi'raj. Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada siapa? Nabi Muhammad SAW untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Langsung berbicara, didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi cerita, menyampaikan kepada sahabat. Sampailah berita itu sama kita. Perhatikan itu ya kawan. Jadi mereka berpandangan bahwa Al-Quran ini makhluk. Allah menurut mereka tidak berbicara. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi ya dan ada, maka Allah mengatakan kepada sesuatu itu kun, jadilah kamu ada. Fayakun, maka jadilah dia menjadi ada yang awalnya tidak ada. Yang bisa itu hanya Allah. Begitu pula dalam hadis, kalau seorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan dan tandingan, maka Allah jawab sadaqta, kau benar. Jika seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan seluruh sifatnya dan maha baik terhadap makhluk, maka Allah jawab sadaqta, benarkan. Itu Allah jawab. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah menjawab sadaqta. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah menjawab sadaqta.
Ketika hamba itu mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya, maka Allah jawab, fa'altu, aku telah melakukannya. Ini aku telah mengampunimu. Ketika hamba itu mengucapkan Allah marhamni, ya Allah rahmatilah aku, maka Allah jawab, fa'altu, aku sudah melakukannya. Untuk gitu maksudnya. Ketika orang itu mengucapkan Allahumma rzuqni, itu hadisnya begitu. Maka maka Allah menjawab, kata Rasulullah, Allah menjawab, fa'altu, aku telah melakukan. Jadi ketika seseorang berzikir kemudian berdoa, itu Allah langsung jawab, ya kawan. Yakinlah itu. Allah berbicara, Allah menjawab. Nah, sebagaimana kelompok ahlul bid'ah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak punya ilmu, tidak punya keinginan. Ya Allah, ngeri dah. Nah, kalau sifat yang bagus ini semua ditiadakan bagi Allah, bagaimana kita menghukumi orang kayak gitu? Mendustakan Al-Quran. Allahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa huwa sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bagaimana mereka memahami ayat itu? Apa kata mereka? Kata orang Jahmiyah, kita tidak mau menetapkan Allah maha melihat, maha mendengar dan sifat-sifat lain, karena itu bisa terjerumus ke dalam tasybih, menyerupakan dengan makhluk. Begitu kata mereka, pakai akal begitu. Maka Ahlussunnah menjawab, kita menetapkan semua sifat Allah itu, nama dan sifat Allah itu, ya sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk. Itulah jawaban ulama Ahlussunnah terhadap mereka. Ya, bahkan mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, tidak punya dua tangan dan seterusnya. Ngeri ya kawan. Ini keyakinan syaitan, ya. Sumbernya dari syaitan. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala, qasduhu min hadha ifsad al-'aqidah wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihu wa jalla wa 'ala an mushabahati al-makhluqin. Wa hadha za'm batil. Fa inna sifat ar-rabb subhanahu la tushbihu sifat al-makhluqin. Ar-rabb jalla wa 'ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi, wa lil makhluqina asma'un wa sifatun taliqu bihim wa bi mashabiyyatihim. Fala tushabahu baina an-naw'ayn min jihati al-haqiqah wal kayfiyyah, wa in kanat tashtariku fi al-ma'na wal lafz. Wa hadha ma yusamma bil mutawatir, lakinnaha la tashtariku fi al-haqiqati wal kayfiyyah. Hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa'ah. ودليلهم على ذلك من كتاب الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وقال في المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan maksudnya mereka, yaitu kelompok Jahmiyah ini dan yang taklid dengan Jahmiyah. Mereka ini merusak akidah Islam, tapi mereka menampakkan tadzih, mereka yakni menolak sifat Allah itu dengan dalih tadzih, yaitu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu alasan akal mereka. Maka dibantah oleh ulama ahli sunnah, ini adalah ucapan yang batil, alasan yang batil. Sebab seluruh sifat Rabb tidak sama dengan seluruh sifat makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan segala sesuatu, baik zatnya maupun sifatnya. Ya, begitu pula hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu mendapati sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, yakni tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rabb Jalla wa'ala, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan bahwa dia punya nama dan sifat, itu sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Begitu pula sifat yang ada pada makhluk punya nama dan sifat, ya sesuai dengan dia makhluk dan kemanusiaan mereka. Maka tidak sama dua hal ini, yaitu sifat Allah dengan sifat makhluk, baik secara hakiki maupun secara kondisi, tidak sama. Walaupun sama dalam hal nama dan maknanya, tapi secara hakikatnya tidak sama. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang sama secara nama atau sifat, tapi berbeda secara hakikatnya. Ini sebenarnya kalau kasih contoh antar makhluk dulu, sebagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa antar makhluk saja, walaupun sama-sama punya kaki, manusia punya kaki, semut punya kaki, betul kan? Apakah sama beratnya kakinya manusia dengan bobotnya kakinya semut? Tidak sama lah. Bentuknya nggak sama juga, iya kan? Jelas lebih besar punya manusia. Lah kalau antar makhluk saja berbeda, walaupun namanya sama, kaki punya kaki, tapi keadaannya berbeda-beda. Ada yang kakinya manusia, ada kakinya gajah, ada kakinya semut, ada kakinya apa lagi ya, macam-macam ya, berbeda walaupun sama namanya kaki. Begitu pula wajah, manusia punya wajah, hewan punya wajah, jin punya wajah. Apakah sama wajahnya? Tidak sama lah, walaupun sama-sama punya nama, sifat, wajah. Begitu ya kawan. Itu antar makhluk saja berbeda-beda hakikatnya, walaupun satu nama, sifatnya. Apalagi antara Allah dengan makhluk, apalagi antara sifat Allah dengan makhluk, jelas jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Inilah madhab keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adzan jam berapa? Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah membawakan dalil-dalil bahwasanya Al-Qur'an betul-betul firman Allah, yang itu menunjukkan sifat Allah, bukan makhluk. Yaitu Allah Ta'ala berfirman di sini dalil surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajara, jika ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu. Perlindungan apa? Keamanan. Kalau bahasa kita suaka, ya, aman. Fa'ajirhu, iya, kasih dia keamanan, iya, lindungi dia. Dan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman-firman Allah dibacakan oleh. Di sini menunjukkan bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membacakan Al-Quran ini kepada orang musyrik agar mereka masuk Islam. Adzan dulu ya, fadhil ya. Allah. Kemudian dalil yang dibawakan oleh pensyarah di sini, hafizahullah, itu surat Al-Fatih ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka orang munafikin ingin merubah kalam Allah, yaitu Al-Quran. Di sini Allah menyandarkan perkataan itu kepada dirinya. Di situ menunjukkan bahwa Allah berbicara. Allah yang maha tinggi berbicara. Ya, tambah sedikit lagi ya. Wa adilla minas sunnah. Thumma qala Allah Ta'ala wal adillatu minas sunnati wa min ijma'il umma katsiratun 'ala hadhihi al-mas'alah. Cukup. Jadi kata penulis, dalil dari sunnah dan ijma' banyak.
Disebutkan di antara dalil dari sunnah ya kawan, itu dalilnya Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Maka kita boleh berlindung kepada Al-Quran. Sebagaimana doa yang kita baca setiap sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, 3 kali. Ya, aku berlindung pada kalimat Allah yang maha sempurna. Apa itu? Al-Quran. Kata Imam Ahmad bahwa kalimat Allah yang sempurna, maha sempurna itu Al-Quran. Karena kalimat Allah yang maha sempurna itu Al-Quran itu sifatnya, maka boleh berlindung kepada sifatnya. Salah satunya apa di situ? Itu Allah maha berbicara dengan sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan dan kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq itu dibaca di sore saja. Kalau pagi itu tidak dibaca, tapi boleh baca bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul 'alim. Itu boleh dibaca pagi dan petang. Sekiranya Al-Quran itu makhluk, nggak boleh kita berlindung kepada makhluk. Isti'adzah kepada makhluk nggak boleh, karena Al-Quran itu bukan makhluk, tapi itu adalah sifat Allah. Maka boleh berlindung pada sifat Allah. Contoh lain, berlindung pada sifat Allah. Nabi mendoakan orang sakit, a'udzu billah wa qudratihi. Nabi mendoakan diri sendiri 7 kali, membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Jadi orang yang sakit bacalah itu 7 kali. Diawali dengan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca itu 7 kali. Dan peganglah mana anggota badan yang sakit. Apa arti doa itu? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi. Qudrah itu apa? Sifat. Itu sifat Allah. Dari nama Allah Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir itu menguasai atas segala sesuatu. Maka diambil dari nama itu sifat Allah, yaitu qudrah, memiliki kemampuan yang maha sempurna dan kekuasaan yang maha sempurna. Maka wa qudrati, dan aku berlindung kepada kemampuan dan kekuasaannya yang maha sempurna, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan ini, wa uhadhiru, dan yang saya khawatirkan, yaitu penyakit. Ada lagi Nabi berlindung, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Itu doa diucapkan oleh Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesesatan. Yaitu Nabi berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman ya Allah, wa alaika tawakkaltu, dan aku bergantung hatiku kepadamu ya Allah, wa ilaika adabtu, kepadamu aku kembali ya Allah untuk taat, wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku memusuhi musuh-musuhmu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaanmu. Izzah itu sifat Allah, diambil dari nama Aziz, maha perkasa. Itu sifat itu. Aku berlindung dengan keperkasaanmu ya Allah. Di situ menunjukkan boleh berlindung dengan kepada
sifat Allah. Karena sifat Allah itu bukan makhluk, berarti boleh kita berlindung kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Al-Quran itu adalah sifat Allah, maka boleh kita berlindung kepada Al-Quran Karim. Yang maksudnya di sini adalah firman-firman Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah ijma. Wallahi ya kawan, masalah ini sangat penting ya kawan. Saya pernah waktu di salah satu kota di Kalimantan, ya, ada seorang dai doktor. Kita nggak tahu, ya saya bukan yang ngundang waktu itu. Dia terang-terangan mengatakan Quran itu makhluk di hadapan orang banyak. Ya Allah. Berarti dia nggak paham akidah yang benar. Keliru sudah bacaan dia. Tersesat karena mengikuti keyakinannya Jahmiyah dan Mu'tazilah. A'udzubillah minadh-dhalal. Demikian ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla buat kita semua. Allahumma inna nas'aluka bi syarri asma'ikal husna sifatikal ula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.